Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad Nabi Daniel ditemukan pada saat pasukan Muslim melakukan penaklukan kota Tustar, yakni salah satu kota di Persia dekat dari Basra. Setelah dimandikan dan disolatkan, jasad itu kemudian dikebumikan. Bersama dengan jasad Nabi Daniel juga ditemukan beberapa barang berharga. Dalam literasi ahli kitab, Nabi Daniel hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, sekitar 5 abad sebelum masa Nabi Isa alaihissalam, dan sekitar 12 abad sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika ditemukan jasad Nabi Daniel masih utuh. Sebagian ulama mengatakan Nabi Daniel memiliki 2 nubuat. Pertama, mengabarkan akan datangnya Al-Masih Isa bin Maryam, dan kedua, nubuat tentang kemunculan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Khasal Al-Anbiya mengutip Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya di dalam kitabnya Al-Hakam Al-Kubur dari Abu Bilal Muhammad bin Al-Haris bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari telah menceritakan kepada kami. Abu Muhammad Al-Qasim bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Abu Al-As'ad Al-Almari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Daniel pernah berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar jasadnya dikuburkan oleh umatnya Muhammad. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari berhasil membuka atau menaklukkan kota Tustar, ia mendapatkan jenazah Nabi Daniel di dalam sebuah peti yang masih kelihatan urat-uratnya. Sementara itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang dapat menunjukkan keberadaan Nabi Daniel, maka sampaikanlah kabar gembira berupa surga baginya. Adapun orang yang menunjukkan keberadaan Nabi Daniel adalah seorang laki-laki yang bernama Harkus. Oleh karena itu, Abu Musa segera mengirim sepucuk surat kepada Umar bin Khattab untuk memberikan kabar tentang hal itu. Kemudian Umar membalas surat yang ditunjukkan kepada Abu Musa yang berisi perintah untuk menguburkannya dan memerintahkan agar Harkus menghadap kepada Umar karena Nabi Muhammad SAW telah memberi kabar gembira kepadanya berupa surga. Ibnu Katsir mengatakan hadis di atas dari sisi riwayatnya adalah mursal, tetapi keadaan hadisnya masih diperdebatkan. Wallahu a'lam. Cerita Abu Al-Aliyah. Ibnu Katsir juga mengutip dari Yunus bin Bakir yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Abu Al-Aliyah menceritakan kepada Abu Khalid bin Dinar sebagai berikut. Kami telah menaklukkan kota Tustar. Kami mendapati di antara kekayaan istana Hurmuzan sebuah tempat tidur yang di atasnya ada jenazah seorang laki-laki yang di atas kepalanya ada musyaf. Lalu kami mengambil musyaf itu dan membawanya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar memanggil Ka'ab dan memerintahkannya untuk menyalinnya ke dalam bahasa Arab. Akulah orang Arab pertama yang membaca musyaf tersebut. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran. Lanjut Abu Al-Aliyah. Selanjutnya, aku atau perawi hadis berkata kepada Abu Al-Aliyah, apa yang ada di dalamnya? Ia menjawab, sejarah kalian, ucapan-ucapan kalian, dan hal-hal yang terjadi setelahnya. Lalu, aku bertanya lagi, apa yang engkau lakukan terhadap jenazah yang kalian temukan itu? Ia menjawab, kami menggali liang lahat pada siang harinya sebanyak 13 lubang secara terpisah.
Lalu ketika malam tiba, kami memakamkan jenazah itu dan kami meratakan semua makam tersebut dengan tujuan agar kami menyembunyikan dari manusia supaya mereka tidak menggalinya. Aku bertanya lagi kepadanya atau Abu Al-Aliyah, kemudian apa yang mereka harapkan darinya? Ia menjawab, jika mereka tertimpa musibah kemarau, mereka menampakkan tempat tidur tersebut sehingga hujan pun turun. Aku bertanya lagi, menurutmu siapa jenazah orang itu? Ia menjawab, seseorang yang disebut-sebut bernama Daniel. Aku bertanya lagi, sejak kapan kalian menemukan jenazah itu dalam keadaan wafat? Ia menjawab, sejak 300 tahun yang lalu. Aku bertanya lagi, apakah ada yang berubah pada dirinya? Ia menjawab, tidak ada, kecuali beberapa helai rambut yang ada di bagian tengkuknya. Sesungguhnya, jasad para nabi tidak hancur dilumat oleh tanah dan juga tidak dimakan oleh binatang buas. Ibnu Katsir menjelaskan sanad hadis ini sahih sampai kepada Abu Al-Aliyah. Akan tetapi, jika tahun wafatnya tercatat dari 300 tahun, maka ia bukanlah seorang nabi, melainkan hanya seorang hamba yang soleh. Sebab di antara masa Nabi Isa bin Maryam dan Rasulullah tidak ada seorang nabi pun. Berdasarkan penjelasan yang ada di dalamnya, hadis Sahih Bukhari. Sementara itu, rentang waktu antara kedua nabi tersebut adalah 400 tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun dan ada juga yang mengatakan 620 tahun. Adapun kemungkinan wafatnya Nabi Isa semenjak 800 tahun dan ia dekat dengan masa Nabi Daniel. Jika keadaan Daniel sama seperti realita yang telah disebutkan atau wafat sejak 300 tahun, mungkin ia adalah jenazah orang lain dari kalangan nabi atau orang yang soleh. Akan tetapi, dugaan yang paling kuat ialah jenazah itu adalah Nabi Daniel, karena Daniel telah ditangkap oleh Raja Persia dan menetap di sana dalam keadaan terpenjara, ujar Ibnu Katsir. Selanjutnya, setelah diriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai kepada Abu Al-Aliyah bahwa panjang hidungnya atau jenazah yang ditemukan itu adalah 1 jengkal. Sementara itu, diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad yang jayyid atau baik bahwa panjang hidungnya 1 hasta, sehingga kemungkinan ia adalah salah satu orang dari kalangan nabi terdahulu sebelum masa-masa ini. Masya Allah, inilah kisah dari jenazah Nabi Daniel yang masih utuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada sebagian dari para nabi yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Qur'an dan sebagian lagi tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti Nabi Daniel. Nabi Daniel bukanlah nabi dan rasul yang yang termasuk dalam 25 nabi yang patut kita ketahui. Tetapi kisahnya patut kita jadikan suri tauladan. Nabi Daniel adalah seorang nabi keturunan Bani Israel. Secara garis keturunan, Nabi Daniel adalah cucu dari Nabi Daud alaihissalam.
Kisahnya memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi namanya dikenal khususnya pada masa penaklukan Iskandaria di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yahuda di Babilonia, Irak. Ia hidup pada masa Raja Nebukadnezar, seorang raja Babilonia yang sangat kejam. Tidak ada satu pun laki-laki dari Bani Israel yang hidup, melainkan mengalami nasib dibunuh oleh sang raja tersebut. Anak-anak dipisahkan dari kedua orang tuanya, lalu anak-anak yang pintar atau yang cerdas dilatih untuk mengabdi kepada raja tersebut. Bagi anak yang lalu diantaranya ialah anak yang cerdas tersebut adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel gugur syahid dalam perjuangan jihadnya melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Makam Nabi Daniel ditemukan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Dan makam kuburannya Nabi Daniel itu disembunyikan untuk menghindari kemusyrikan karena takut disembah atau dikultuskan oleh orang-orang muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.